Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Surur Ramziki. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan salah satu tugas milling, yaitu latihan 2 pada Mastercam 2025. Di sini benda kerja yang digunakan pada sketsa yaitu dengan panjang 99 dikali dengan lebar 97 dengan tebal 50 mm. Langkah awal yaitu kita harus menggambar terlebih dahulu desain benda kerjanya. Jadi yang perlu kita gambar adalah view 1 untuk sebelah kanan dan juga view 2. Jadi berbeda dengan sketsa pada turning, jika turning hanya kita menggambar setengah bagian dari benda kerja, tetapi untuk milling kita mengikuti profil dari benda kerja. Di sini ada dua profil ya. Jadi view pertama dan juga view 2, sehingga kita harus menggambar kedua-keduanya. Langsung saja kita buka pada Mastercam 2025. Di sini untuk mempersingkat waktu saya sudah menyediakan atau sudah membuat sketsa dari benda kerja tersebut. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah mengubah sketsa 2 dimensi ini menjadi bentuk 3 dimensi atau solid. Caranya yaitu kita pilih solid, kemudian kita pilih extrude, kemudian kita arahkan pada ini. View yang kedua ini kita pilih area yang akan kita chaining. Nah, setelah itu kita pilih OK. Kemudian akan muncul padatan ke arah atas, tetapi yang kita butuhkan yaitu padatan untuk arah ke bawah dengan cara kita balik terlebih dahulu. Di sini ada pada menu chain, kemudian kita pilih reverse all, maka akan arahnya ke bawah. Setelah itu kita pilih OK. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita pindahkan sketsa view pertama ini di bawah benda 3 dimensi ini atau bentuk solid ini di bawahnya. Caranya yaitu kita gunakan menu transform, kemudian translate. Setelah itu kita pilih terlebih dahulu gambar atau sketsa yang akan kita translate, kita blok, kemudian kita pilih end selection, kemudian kita turunkan, kita ubah ke front dengan front, kemudian kita turunkan, kita klik panahnya, kita tarik ke bawah, langsung kita pilih menu bahan solidan ini yang paling bawah ini, kita klik. Setelah itu jangan lupa untuk mengubah metodenya ini menjadi move agar tidak ganda. Setelah itu pilih OK. Kemudian kita geser gambar ini yang telah kita turunkan ini ke bawah dari solid ini, bentuk solid ini. Caranya kita gunakan menu transform, kemudian kita pilih mirror. Setelah itu kita blok garis yang akan di mirror, kemudian end selection. Kemudian kita tentukan refleksi atau garis refleksi. Di sini saya sudah membuat ya. Ini kita klik. Kita klik dulu. Ternyata di sini di bagian aksis ini harus diubah menjadi Y aksis. Kita ubah Y aksis, kemudian kita pilih ini. Dan sudah berada di bawah solidan. Kemudian jangan lupa untuk mengubah metodenya menjadi move. Kemudian kita pilih OK. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita split atau kita pisahkan bagian-bagian dari sketsa yang nantinya akan digunakan untuk memendekkan dan juga memanjangkan bagian dari sketsa.
Caranya yaitu kita pilih model prep, kemudian split solid face, lalu pilih permukaan yang akan di split. Bagian ini kita klik, kemudian remove history, lalu kita blok bagian atasnya saja, blok hingga semua garis terblok ya, sehingga berubah menjadi garis putus-putus berwarna kuning ini. Kemudian kita end selection. Setelah itu, setelah muncul garis seperti ini, kita oke. Nah, di sini sudah berbeda ya dengan sebelumnya. Di sini sudah terdeteksi sesuai dengan gambar atau bentuk dari sketsa. Kemudian kita lakukan juga untuk bagian yang bawah. Select a face to split. Sini kita pilih. Kemudian kita blok. Kemudian kita oke. Kemudian kita oke lagi. Nah, maka kan sudah tersplit ya, terpisah. Setelah itu kita X cancel ini. Langkah selanjutnya adalah kita buat untuk permukaannya sesuai dengan bentuk dari benda kerja. Caranya yaitu kita masuk pada menu model prep, kemudian ini pilih push pull. Kita pilih, kemudian pilih bagian yang akan dipendekkan atau dipanjangkan. Kita lihat benda kerja terlebih dahulu. Kita lakukan untuk view yang kedua ini terlebih dahulu. Yang ini terlebih dahulu. Di sini ada lubang dan kedalaman 25 mili. Kita pilih sini, kita pilih permukaannya, kita klik, kemudian pilih panahnya, kita klik panahnya, kita tarik ke bawah sejauh min 25, langsung dari keyboard, enter. Oke. Kemudian kita lihat lagi lembar kerjanya atau gambar kerja. Kemudian kita pilih ini, kita pendekkan yang ini 10, yang sini 10, min 10, kemudian ini 13, yang sini 13, full 13 ya, min 13, kemudian figuranya ini dengan kedalaman 20, yang ini 20. Setelah selesai kita balik, kita putar, dan kita lakukan untuk view yang pertama. Ini untuk pocket yang lebih kecil ini kedalamannya yaitu 10. Kemudian yang lebih besar ini dengan kedalaman 15. Kemudian untuk figuranya ini adalah sama 20. Dan selesai. Kemudian kita balikan ke top. Geser. Dan ini adalah hasil dari 2D ke 3D. Kemudian untuk memisahkan bentukan solid dengan sketsanya, kita gunakan menu level. Kita klik terlebih dahulu 3 dimensi ini. Setelah kita klik, masuk ke home, kemudian change level, lalu unselect
level, kemudian masukkan 2, kemudian oke. Setelah itu kita pergi ke plane, pergi ke level, kemudian yang ini aktifkan untuk poin kedua ini. Kemudian untuk visible yang poin pertama atau level pertama ini kita uncheck. Maka kan sudah terpisah. Setelah ini langkah selanjutnya adalah kita menentukan stock setup atau bahan dasar atau bahan modal dengan cara kita pilih terlebih dahulu untuk mesin, menu mesin, kemudian kita pilih untuk tipe mesinnya, kita gunakan milling, kemudian default, kemudian kita pilih stock model. Sebelum itu, jadi kita ulang terlebih dahulu. Sebelum itu kita harus membuat garis bantu untuk menentukan besarnya benda modal atau bahan modalnya. Dengan cara kita posisikan top, kemudian kita pilih wireframe, rectangle, kita buat rectangle. Jangan lupa untuk mengubah dimensinya menjadi 2 dimensi. Kemudian kita pilih sini, kita tarik bebas. Kemudian di sini saya akan menggunakan benda modal dengan lebar dan panjang 100 kali 100. Mengapa 100 kali 100? Karena ukuran tersebut sudah mencakup dari panjang dan lebarnya. Di benda kerja untuk panjangnya yaitu 97, lebarnya yaitu 99. Jadi sudah lebih besar dari benda kerjanya. Kemudian setelah itu kita posisikan center terlebih dahulu benda kerjanya. Kan di sini kita bisa dilihat bahwa wireframe-nya ini belum center terhadap benda 3 dimensi ini. Jadi kita centerkan terlebih dahulu dengan cara gunakan menu wireframe, kemudian let's close ini kita expand, kemudian kita pilih line bisect. Kemudian kita pilih ini pada garis paling kiri hingga garis terluar paling kanan untuk menentukan titik tengah dari wireframe. Kemudian kita pilih line endpoint, kita tarik sampai ujung dari wireframe, kemudian kita gunakan point position, cari titik tengahnya hingga menemukan tanda garis tersilang ini, pilih klik oke, kemudian hilangkan garis bantunya. Setelah itu kita buat untuk center dari 3 dimensinya, yaitu wireframe, kemudian line bisect paling kiri, dan yang paling kanan ini garis yang terdalam ya, karena ini adalah garis untuk menentukan center dari benda 3 dimensi ini, model 3 dimensi ini. Kita pilih, kemudian kita pilih line point, kita garis sampai sini, kemudian oke, kemudian pilih point position, nah ini kita klik, kemudian oke, kita hilangkan garis bantunya. Setelah itu, setelah menemukan titik tengah dari kedua, yang pertama dari benda 3 dimensi dan juga wireframe-nya ini, kita gunakan menu translate untuk memposisikan center dari model 3 dimensinya. Dan cara translate, kita ubah ke top dulu, kita pilih, kemudian kita enter, lalu kita pindahkan menggunakan metode vector from ortho, reselect, dan pilih ini yang ada tanda biru putihnya ini melambangkan titik tengah dari model 3 dimensi. Kita klik, kita letakkan pada poin yang kedua ini, kita klik, jangan lupa ubah metodenya menjadi move. Setelah selesai kita oke. Maka di sini sudah center dari model 3 dimensi terhadap wireframe.
Langkah selanjutnya masuk ke menu toolpad. Jadi ini toolpad ini, kemudian kita masuk stock model, lalu kita pilih select corner, kita posisikan di sini, tarik hingga lebar dan panjang sesuai dengan wireframe paling ujung, klik OK. Kemudian untuk Z-nya saya input 52 karena saya akan melakukan proses facing atas bawah sebesar 1 mili. Untuk Z-nya kita input 1 karena saya menambahkan 1 untuk facing. Jadi kita input 1. Jika kita tidak menambah facing, maka Z-nya langsung tulis 0 saja. Kemudian kita OK. Jika berhasil, maka semua desainnya akan tertutup. Setelah itu kita masuk toolpad. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan clamping atau pencekaman terhadap benda kerja. Untuk pada Mastercam, clamping itu atau benda pencekamnya tidak tersedia, sehingga kita bisa membuat secara manual yang menandakan bahwa benda kerja kita sudah terclamping. Caranya yaitu kita masuk pada wireframe, kemudian kita pilih rectangle, kita posisikan pada ujung ini, ujung wireframe ini, tarik keluar bebas, kita tentukan untuk ketebalan dan panjang dari clamping. Contohnya lebarnya 20 dengan panjang 150. Nah, kita kasih tanda min akan merubah arah dari sketsanya. Oke. Kemudian kita buat lagi yang satunya. Min 20, min 150. Setelah itu kita extrude. Masuk pada menu solid, kemudian extrude. Pilih wireframe yang akan dijadikan sebagai batas pengekstrudan. Kita pilih ini, kemudian ini, kita pilih ini, kemudian oke. Nah, kalau semisal masih berlubang ini masih salah ya, kita ulangi lagi. Kita pilih sini dan sini. Maaf, kita ulangi. Nah, jika berhasil maka panahnya akan hanya satu, yaitu berwarna hijau, dan oke. Dan kita input untuk tebalnya yaitu 70. Oke, lalu sini. Nah, kemudian oke, kemudian extrude lagi. Ini. Dan oke. 70 oke. Untuk mempermudah kita membedakan mana stok dan juga clamping, kita bisa bedakan warnanya. Kita klik terlebih dahulu, kemudian masuk home, kemudian kita ubah solid colornya menjadi terserah ya, sesuai kebutuhan. Misalnya kita ubah ke oranye. Nah, setelah itu kita atur tebal pencekamannya. Kita lihat benda kerja terlebih dahulu. Nantinya yang akan kita lakukan proses milling terlebih dahulu kan untuk view yang pertama. Jadi kita clamping di bawah, sekitar di bawah 30 mili dari atas, karena sini nanti akan diproses milling. Jadi pencekamannya sebesar 20 mili. Oke. Kita pilih menu transform, kemudian translate. Kita klik bagian yang dicekam ini, bagian pencekaman ini. Kemudian kita pilih enter. Lalu posisikan dari depan, kita klik panah hijau ini, kita turunkan sejauh 30.
Untuk berjaga-jaga agar tidak menyayat ragum ya atau clamping, kita lebihkan min 32. Kemudian oke. Yes. Nah, maka akan berubah dari posisi clampingnya lebih menurun. Nah, posisi ini agar kita atau pada saat proses pemilingan tidak akan memakan dari ragumnya. Setelah proses clamping selesai, maka kita akan lanjut pada proses pemesinan yaitu programming. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah proses phasing. Kita masuk pada menu toolpad, kemudian phase, lalu kita pilih area yang akan di phase. Jangan lupa kita pakai mode wireframe, kita pilih wireframe yang telah kita buat sebelumnya, klik, kemudian kita pilih OK. Yang perlu kita atur yaitu untuk toolpad tipe yaitu phasing, kemudian toolnya di sini belum ada tool ya, jadi kita harus input. Kita bisa input dari library, kita klik, kita gunakan tool, sebentar, kita gunakan tool diameter 12. Di sini kan terdapat banyak sekali tool, maka kita bisa filter, kemudian kita pilih end mill flat. Oke. Kemudian di sini ada banyak sekali. Kita cari untuk tool nomor 12. Pada sebentar. Nih, kayak ini. Ini adalah diameter ya di sini. Diameter 12. Kita pilih OK. Nah, itu kita atur untuk sebentar. Oke, kita ini saja 12. Kita biarkan default saja. Kemudian holdernya kita pakai default. Cut parameternya kita pilih zigzag. Untuk stok lantai atau sisa stok floornya kita nolkan saja. Kemudian langsung linking parameter, kita aktifkan clearance-nya. Kemudian kita ubah absolute semua. Setelah itu kita atur untuk dip-nya itu adalah min 1. Min 1, top stocknya kita pilih. Nah, di sini kan plane-nya itu masih horizontal ya, tidak vertikal, jadi ini masih salah. Kita ulangi, kita cancel, kita hapus lebih dahulu, delete, yes. Oke. Oh, sebentar, masih ada kesalahan, pergi dulu. 100. Oh, 2 ya. Kita hapus dulu. Nah, kita ulangi lagi phasing. Kita pilih. Nah, kita oke. Nah, ini masih salah ya ini. Sebentar. Nah, yang menjadi kesalahan kenapa plane-nya itu tidak mengarah ke atas, kita coba periksa untuk plane-nya. Nah, di sini front juga aktif ya, untuk C dan T-nya kita pindah ke atas semua, ke top. Kita coba lagi toolpad, phasing. Kita coba lagi, oke. Nah, yang benar adalah plane-nya ini menghadap ke atas.
langsung kita atur toolnya pakai nomor diameter 12, kemudian holdernya default, kemudian cut parameter kita pilih untuk gerakannya yaitu zigzag, kemudian stroke floor-nya kita nolkan langsung, kemudian linking parameternya kita checklist untuk clear-nya yaitu celah atau jarak pahat ke benda kerja. Kemudian untuk div-nya kita tulis min 1, kita ubah ke absolute semua. Setelah itu kita coba lihat. Nah, kita simulasikan ke 3 dimensi. Kita pilih ini, verify selected operation. Kita tunggu. Sebelumnya kita checklist semua dulu ya dengan cara select all operation, kemudian kita checklist lagi. Kita lihat, nah sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kita dengarkan saja dulu. Kita lakukan pembentukan profil yang paling luar terlebih dahulu. Kita gunakan kontur, kita pilih. Untuk metodenya kita pilih solid ya, solid, kemudian pilih ini. Oke. Nah, kemudian langsung pakai tool 12, holdernya default, cut parameternya kita pilih komputer saja, ini 0 semua. Kemudian deep cut-nya ini atau kedalaman pemotongannya ini, contohnya N mil 12 itu maksimal melakukan pemakanan 6 mili. Pemakanan 1 kali diameter jadi 12. Agar aman kita masukkan 6 saja. 6 saja. Ini adalah number of cut dari finish. Kita kosongkan saja karena hanya kita menggunakan maksimum road step. Kemudian untuk link in parameter kita perpendek saja untuk panjang masuk dari alat potong. Jadi link in atau out ini adalah keluar masuknya pahat, datang dan keluarnya pahat. Kita kasih 50. Untuk radiusnya kita nolkan. Kita copy. Kemudian kita linking parameter clearance aktifkan, kemudian ubah semua ke absolute. Kemudian kita atur top of stocknya itu kita pilih yang paling tinggi ini, bidang yang paling tinggi. Kemudian deep cut-nya ini kita pilih bidang yang sini karena kan yang kita tujukan untuk profil paling bawah ini. Oke, kita coba. Nah, kita lihat terlebih dahulu apakah pemakannya benar. Checklist semua, operation. Benar ya. Setelah itu, setelah kontur kita bentuk profil yang ini, yang paling luar juga dengan menggunakan dynamic mill. Kita pilih dynamic mill, kemudian kita pilih machining region adalah daerah yang akan disayat atau dimakan, yaitu dengan cara kita pilih selected machining change. Kita pilih ini karena ini adalah area yang akan dimakan oleh end mill. Oke. Kemudian kita pilih avoidance region. Ini adalah daerah yang tidak boleh dimakan oleh end mill. Kita pilih sini, sini, dan sini. Kemudian oke. Jangan lupa untuk matching region strategi ini kita pilih from outset karena kita melakukan pemakanan dari luar. Kalau pocket, kita mungkin untuk membentuk pocket maka kita pilih yang stay inside. Kita pilih oke. Nah, kemudian
kita pilih toolnya yaitu sama 12, kemudian cut parameternya ini untuk distance-nya atau jarak perputaran ini kita masukkan 20% saja. Oke, kemudian masuk ke linking parameter, kita tengah clearance, jadinya kita input semisal 20 saja, dan retract-nya 6, fit plan-nya 3, kita ubah absolute semua. Absolute. Untuk dip-nya ini kita pilih sini. Kemudian total stock-nya kita pilih sini. Nah, setelah itu kita coba. Kita lihat apakah berhasil. Berhasil ya. Profil kedua sudah terbentuk, kemudian kita bentuk profil selanjutnya. Yaitu kita bentuk profil yang di sekitar area dari lingkaran ini. Caranya kita gunakan dynamic mill juga. Kemudian matching region-nya ini kita pilih ini, kemudian ini. Kemudian oke, kemudian untuk avoidance region-nya kita pilih ini yang tidak boleh dimakan. Kemudian oke. Sebentar, kita pilih lagi ya. Dan sama ini sebentar. Untuk avoidance region-nya kita tambah lagi, kita hapus dulu, kita tambah ini sama ini. Oke. Sebentar, langsung kita toolnya pakai 12, kita lihat benda kerja juga. Untuk celahnya ini 21, jadi masih bisa dijangkau oleh tool 12. Tool 12 masih masuk ya, tidak nabrak profil 12. Dan holder default, kemudian stock parameter ini kita biarkan saja secara default. Kemudian linking parameter kita ubah absolute semua, dan sini sudah absolute semua. Kemudian kita dipnya kita pilih, ini, coba lagi garisnya ini. Nah, untuk stoknya ini kita pilih sini. Nah, fit plan-nya ini kita biarkan default dulu, kita coba apakah bisa. Nah, coba kita lihat apakah bentuk konturnya sesuai. Jadi semua jalankan, kita coba. Nah, di sini tidak melakukan pemakanan, jadi ada kesalahan pada parameternya. Kita masuk parameter lagi. Nah, untuk dipnya ini kita pilih yang sini. Min 10 ya. Kemudian kita coba lagi. Dan kita coba lagi jalankan. Nah, berhasil ya. Profil sudah terbentuk. Kemudian kita bentuk untuk bagian lebih rendah ini. Caranya sama, kita gunakan dynamic mill. Kemudian matching region-nya kita pilih, yaitu yang akan kita makan adalah ini, agar untuk memakan lagi. Kemudian oke. Lalu kita pilih avoidance region-nya. Pilih ini dan sama ini. Kemudian oke. Kita oke lagi. Kemudian kita pilih tool. Toolnya kita lihat terlebih dahulu, benda kerja. Untuk celahnya, untuk bagian ini itu adalah 9 ya.
Jadi tool 12 itu akan memakan profil sampingnya. Jadi kita input tool lagi dari library, kemudian filter, kita pilih yang flat and mill, kita oke, dan pilih diameter 8. Ini diameter 8. Oke, kemudian pilih ini yang kita barusan input yang diameter 8. Kemudian kita pilih holdernya default. Kemudian cut parameternya kita biarkan untuk default saja. Untuk stok tulisnya kita nolkan langsung. Kemudian masuk linking parameter, dipnya 13 ya. Ini langsung menyesuaikan, kita coba terlebih dahulu. Nah, kita coba simulasikan kembali. Pilih. Ini adalah profil kedua. Ini masih belum ya, masih salah, kita coba ulangi lagi. Oke, kita ulangi lagi untuk pembuatan profil yang gagal tadi ya. Tapi dynamic mill, kemudian matching region, kita pilih sini. Untuk metodenya yaitu face ya, untuk permukaan, tool, oke. Kemudian overlay region, kita pilih sini, kemudian sini dan sini, dan oke. Oke, setelah itu kita pilih tool. Nah, di sini tool 8 itu masih tidak bisa menjangkau dikarenakan dynamic mill itu kan gerakannya adalah berputar ya, berputar atau melingkar-lingkar, sehingga masih menabrak profil yang ada di samping-samping, sehingga pemakannya tidak terselesaikan. Oleh karena itu, kita bisa menginput dari library untuk tool dengan diameter 5. Kita pilih 5, kemudian holder, kita pilih default, cut parameter kita biarkan saja. Untuk stop to live on wall-nya itu kita nolkan, ini juga nolkan untuk floor-nya. Langsung masuk ke linking parameter. Ini kita pastikan semua absolute. Top stocknya kita pilih sini, kemudian deep atau kedalamannya kita pilih sini. Coba kita oke. Kita lihat simulasinya, kita select all operation, kemudian kita simulasikan. Coba percepat saja. Oke, di sini masih makan ya, makan. Kita atur parameternya. Nah, yang ternyata untuk cut parameter untuk wall-nya itu kita sisain. Coba kita sisain. Oke, kita select semua, kita simulasi lagi. Cepatkan saja. Masih motong ya. Kita coba lagi, atur lagi. Kita kembalikan ke settingan. Oke, coba lagi. Nah, ini masih motong. Kita atur lagi. Oke, minta sini dan stoknya sini. Oke, clearnya sudah betul semua. Toolnya kita pilih ini, hot mill.
Kita coba lagi. Oke, masih bermasalah ya. Kita cari lagi apa yang menjadi sumber permasalahannya. Jika masih bermasalah, kita hapus saja, kita ulangi lagi. Kita hapus, kemudian dynamic mill, regionnya sini. Kita pilih face ya, face ini, dan oke. Avoid regionnya, coba kita pilih, kita face-nya ini kita nonaktifkan. Kita pilih hanya loop saja, kita pilih daerah yang tidak boleh termakan. Sini, ini, dan oke. Dan oke, kita coba lagi. Folder default, code parameter kita biarkan saja, linking parameter oke. Kita coba lebih dahulu. Percepat saja. Nah, berhasil ya. Jadi tidak ada yang termakan. Bisa disimpulkan bahwa pemilihan metode untuk penentuan daerah yang tidak boleh dimakan dan juga daerah pemakanan itu sangat berpengaruh terhadap profil penyayatannya. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pelubangan di sini. Kita gunakan sama, yaitu dynamic mill. Kemudian matching region ini kita klik untuk yang paling bawah ini. Nah, lalu kita terlebih dahulu aktifkan permukaan atau face ini. Kita pilih sini dan oke. Jangan lupa untuk matching region strategi ini kita pilih stay inside agar pemakanan berada di dalam area yang telah ditentukan ya, area pemakanan yang telah ditentukan. Kemudian avoidance regionnya ini bisa dikasih dan juga bisa tidak, karena sebelumnya kita telah memilih stay inside. Kita pilih coba ini, oke. Kemudian dynamic mill toolnya bisa pakai, kita lihat terlebih dahulu ya. Untuk lubangnya ada diameter 20, jadi kita pilih saja yang paling besar 12 ini. Foldernya default, cut parameternya kita biarkan saja default, linking parameternya kita pastikan absolute semua. Kemudian kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini masih tidak bisa ya. Jadi kita atur kembali. Tidak bisa. Kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus, delete. Kita coba kembali. Sini. Oke. Kemudian stay inside. Oke. Toolnya pakai, kita ubah saja toolnya 8. Kemudian cut parameternya kita biarkan default, parameternya absolute ini kita pilih permukaan ini. Oke, top stoknya sini, brandnya sudah. Coba. Nah, berhasil ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita menggunakan stay inside, metode stay inside, maka kita tidak perlu menambahkan area yang tidak boleh dimakan atau avoidance region. Kita lihat semua, kita coba simulasikan. Perpelan. Ada pembawaan dari profil luar ya. Ini adalah pembuatan untuk diameter dalamnya. Profil dalam. Oke.
makanya sedikit demi sedikit. Ini adalah penggunaan tool dari diameter 5 ya. Di toolnya kecil untuk menjangkau profil yang kecil ini. Percepat saja. Nah, sudah semua ya, untuk profil yang pertama sudah selesai. Lanjut profil yang kedua. Untuk membaliknya, langkahnya adalah sebagai berikut. Jadi kan di profil pertama ini sudah selesai, kita lakukan pemakanan di profil yang selanjutnya ini, di profil yang kedua ini. Caranya kita untuk mempermudah, kita hilangkan saja untuk visibility-nya untuk kedua ragum ini. Home, kemudian levelnya kita tambah ke move. Oke, kita coba oke. Kemudian kita select level, 3 hilangkan. Setelah itu untuk cara membaliknya yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama kita pilih ini level ya, level, kemudian maaf, kita pilih plan. Kita pilih tambah atau create new plan, dynamic. Nah, kita posisikan pada ini. Yang belum termakan kan sampai profil ini ya. Kita posisikan di sini. Nah, di sini. Nah, pastikan untuk Z-nya ini ke atas ya. Ke atas. Kemudian kita pilih Z-nya ini. Kita pilih batang panahnya ini sampai keluar bayangan mistar. Kita tarik sampai sini. Paling atas. Oke. Dan oke. Nah, udah ya. Kemudian plan ini WCS-nya kita pilih di sini. Nah, kemudian di sini akan berubah menjadi pandangan atas. Setelah itu kita lakukan programming seperti biasa. Oke, kita masuk toolpad dan ini top model WCS ini kita, nah ya. Nah, ini masih belum, kita aturinnya agar berada di atas ini. Nah, untuk caranya yaitu kita pilih plan, kemudian ini plan yang baru kita buat ini, kita pilih klik kanan edit, dan kita posisikan. Sebelumnya kita visibility untuk stoknya ini ya, toolbar visibility, kita usahakan pada posisi atas ini, kita klik ini pojok sini. Masih belum ya ini ya, berikan back dulu, pilih ini. Nah, sini maka akan sejajar ya, untuk titik nolnya akan sejajar dari permukaan paling atas ini. Kemudian oke. Nah, satu lagi ya, satu lagi edit ini. Oke. Dan oke ini. Nah, maka kan lurus ya, lurus sama permukaan yang atas. Setelah itu kita masuk pada programming untuk view berikut yang terakhir itu. Yang pertama kita lakukan facing, masuk ke toolpad, kemudian mill toolpad, kemudian face. Nah, lalu kita pilih face nya ini,
Sebentar, casing ini. Oh, kita pilih untuk bagian ini ya. Ini karena paling besar. Oke. Nah, kemudian toolnya pakai 12, holdernya default saja, parameternya pakai zigzag, kemudian linking parameter ini kita ubah absolute semua, kemudian dip-nya ini kita ubah ke paling atas karena kan masih facing, atau stok ini. Jadi ini dip-nya itu adalah min 1 ya. Kita coba min 1. Kita oke. Ini di bawah ya. Jadi masih salah ini karena akan memakan benda asli. Kita pilih 0 saja. Ini adalah 1. Kita coba simulasi. Sebentar. Semua. Di bawah karena kita sudah mengganti plan-nya, makanya di bawah. Lihat atasnya sudah termakan semua ya, sudah termakan semua, sudah betul. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membubut profil yang luar. Kita gunakan dynamic mill atau kita kontur saja terlebih dahulu. Untuk bagian yang ini kita pilih oke. Kemudian toolnya pakai 12, ini, holdernya default, cut parameternya kita biarkan default, langsung linking parameter absolute semua, dipnya kita pilih ini, atau stoknya sini, fiturnya oke. Kita coba. Nah, bentar. Ini masih makan dalam ya ini ya. Ini makan dalam. Satu lagi. Untuk cut parameter. Right ya untuk kompensasinya. Kita coba. Itu sudah pemakanan dari luar ya ini ya. Betul. Dan kita simulasi untuk mengecek kebenarannya. Oke. Nah, sebentar. Kita checklist semua, kemudian kita makan dari bawah. Oke. Kita tunggu untuk toolnya dari atas. Sudah termakan ya. Pelan-pelan, coba pelan-pelan. Sudah ya, sudah kontur. Kemudian kita pilih dynamic mill. Regionnya sini kita pilih sini. Oke. Kemudian from outset untuk void dan regionnya ini. Oke. Oke. Kemudian toolnya pakai 12 saja. Cut parameternya kita biarkan untuk default. Linking parameter ini dipnya pastikan sudah benar. Ini klik sini, stoknya kita klik sini, fitnya oke. Coba simulasikan. Kita checklist semua, simulasikan.
Klik dahulu. Nah, sudah benar ya. Benar, oke. Kemudian kita tinggal bentuk profil untuk kedua pocket ini. Nah, kita lihat gambar jantung pocket yang lebih besar ini mempunyai radius 4. Jadi untuk menjangkau radiusnya ini kita gunakan pahat 8 saja. 8 kita dynamic mill sama region sini. Oke. Pilih yang stay inset, kemudian oke langsung. Toolnya pakai 8. 8 kan berarti mempunyai radius 4 ya radiusnya. Holdernya default, cut parameternya biarkan default. Untuk ininya langsung dinolkan saja dan langsung linking parameter kita pilih oke. Nah, sudah berhasil ya. Tuh, kemudian untuk pocket selanjutnya dynamic mill, regionnya pilih sini. Oke. Untuk ini stay inset betul. Untuk void regionnya tidak perlu ya, karena sudah stay inset. Oke. Kemudian toolnya pakai 8. Holdernya default, cut parameternya biarkan saja karena mengikuti untuk pengaturan sebelumnya ya. Kita sudah nolkan semua untuk stock lift to wall dan floor-nya. Kemudian linking parameternya kita lihat absolute semua, dimnya 10 kita pastikan. Oke, 10 kita coba. Benar ya. Oke, sudah selesai semua. Coba kita simulasikan. Kita pilih semua, simulasikan. Oke. Ini bentuk profil yang pertama dulu ya. Pertama dulu. Di profil yang kedua untuk ini, view kedua ini. Dan ini profil mulai bentuk atas. Setelah kontur luar maka membentuk pocket dengan dynamic mill. Sudah selesai. Dan ini hasilnya ya. Sudah terbentuk semua untuk profilnya. Semua. Nah, sekian pembahasan saya terkait proses milling pada Mastercam 2025. Untuk kurang lebihnya dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.